bulan ini, di tahun ini malah. Yang pertama di tahun ini, mudah-mudahan ini bisa memberikan insight baru bagi kita semua yang sedang melaksanakan WFH. Teman-teman sekalian, banyak hal yang mungkin harus kita lakukan ya, di hari ini. Yang pertama untuk diri sendiri dulu ya, untuk diri sendiri, untuk kita semua. Ada beberapa hal yang mungkin harus saya sampaikan. Yang pertama terkait kewajiban kita ya untuk diri sendiri ya, mentaati, mengikuti semua ketentuan terkait social distancing ya, itu wajib diikuti ya bagi kita semua demi keamanan masing-masing dan keluarga masing-masing dan juga organisasi yang kita cintai ini. Teman-teman sekalian, tolong betul-betul ditaati dan diikuti itu sesuai arahan pimpinan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Yang kedua, terkait masih dalam kaitannya untuk pribadi dan diri sendiri adalah, dan organisasi tentunya adalah jangan lupa selalu melaksanakan absen pagi dan misi logbooknya ya, membuat planning ya, buat planning setiap kegiatan per minggu, per hari, kemudian melaksanakan segala tugas-tugas rutin yang diperintahkan oleh atasannya, dan menyelesaikan semua aktivitas ya, aktivitas. Jadi intinya di WFH tidak ada yang tertunda, hanya masalah jarak saja yang menyebabkan kita tidak bisa selalu hadir, tapi secara virtual kita bisa hadir. Jadi tolong itu juga dilaksanakan secara disiplin seperti sedia kala. Itu yang itu untuk secara antisipasi untuk kita selalu waspada untuk menjaga itu. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, seperti diketahui ya, dan kita semua sudah menjalaninya kemarin, kita beberapa waktu lalu juga sudah selalu diberikan arahan oleh pimpinan terkait mengantisipasi dampak dari COVID ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nanti juga saya rasa Pak Yohanes akan memberikan arahan terkait bagaimana kita harus tetap produktif dalam menjalankan tugas dalam kondisi WFH ini. Ini salah satu bagian, mudah-mudahan ya menurut saya salah satu bagian organisasi masa depan. Gitu ya. Beberapa tahun lalu kondisi seperti ini pernah kita diskusikan di beberapa tempat, terutama di beberapa negara sudah menerapkan bahwa tidak harus seseorang itu berada di kantor, dia bisa bekerja dari mana saja. Diskusi ini sebenarnya sudah panjang sekali, sempat dilakukan, tapi hanya memang waktunya dan timingnya kadang-kadang tidak pas untuk mendiskusikan hal seperti itu. Nah, waktu pula lah akhirnya yang menjawab kita mesti melakukan WFH seperti ini dengan adanya kondisi yang luar biasa pada saat ini. Nah, mungkin bisa jadi ini salah satu tren organisasi ke depan, bahwa mungkin ke depan juga tidak harus kehadiran ke kantor itu yang terpenting, tapi produktivitas harus tetap terjaga. Dia bisa bekerja di mana saja, teknologi sudah memfasilitasinya. Nah, untuk itu teman-teman sekalian semuanya, mungkin saat inilah kita bisa membuktikannya bahwa teori itu benar, teori itu bisa berjalan, apalagi di Kementerian Keuangan. Meskipun dalam kondisi WFH, kita tetap produktif, bisa bekerja di mana saja, bisa berkoordinasi di mana saja dengan memanfaatkan teknologi. Nah, tentunya memang bisa jadi ada pola yang agak berbeda terkait bagaimana kita mengatur waktunya, bagaimana kita menjaga motivasinya tetap tinggi. Apalagi yang di rumah mungkin gangguannya juga cukup banyak. Ada yang anaknya juga masih ikut WFH di situ gitu kan, keluarganya juga seperti itu. Itu tantangan cukup banyak. Coba di planning dengan baik, diatur waktunya, diberikan pengertian bahwa Anda tetap harus bekerja sesuai dengan ketentuannya. Nah, ini mudah-mudahan ya menjadi insight bagi organisasi modern ke depan. Salah satunya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa laksanakan dengan baik, dan ini jadi insight yang selama ini kita pernah pikirkan. Karena beberapa negara juga sudah melakukan hal ini gitu ya. Saya juga waktu itu saya ceritakan di ATO pun sama. Jadi ada beberapa orang yang kantornya tidak harus di mana dia berada, dia bisa berkantor di mana saja,
berkomunikasi dengan pimpinannya, bisa memanfaatkan teknologi, tapi dia tetap produktif. Ya, dia tetap produktif, dia tetap mengerjakan semua tugas-tugasnya selesai tepat waktu, gitu, sesuai dengan ketentuan. Itu mungkin yang harus kita laksanakan dan betul-betul kita atur ya, atur waktunya untuk tetap produktif. Masing-masing pimpinan di lingkungan kita ini di Family Villa juga harus selalu mengkomunikasikan dirinya ya dengan anak-anaknya, selalu saling menjaga gitu ya, apalagi situasi seperti ini. Mungkin teman-teman kita yang saat ini sedang sakit ya, kita doakan sama-sama mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini memberikan insight baru ya, apa yang nanti disampaikan oleh narasumber akan memberikan insight dan menjaga motivasi kita tetap tinggi. Itu yang paling penting, menjaga motivasi kita tetap tinggi, menyelesaikan semua tugas-tugas, karena ini ya saat-saat seperti ini menurut saya bagian dari jihad kita semua untuk membantu negara memerangi COVID. Salah satu yang bisa kita lakukan dengan WFH ini. Ya. Itu makanya penting kita lakukan, bahwa bukan WFH itu bukan berarti WFH itu kita tidak produktif juga. Di saat situasi seperti ini, di mana negara sangat membutuhkan dana anggaran untuk membantu masyarakat Indonesia, ya, membantu masyarakat Indonesia keluar dari situasi ini, ya, karena negara saat ini sudah memberikan kemarin beberapa tahun sudah keluar Perpres 1, di mana kita harus menjaga pertumbuhan ekonomi kita tetap baik, turun meskipun turun tapi tidak turun sekali, tidak turun drastis, sehingga kita memerlukan anggaran cukup besar untuk tetap menjaga masyarakat Indonesia. Yang bisa kita lakukan sekarang justru itu adalah menjawab itu, membantu supaya diskusinya tidak terlalu besar dengan apa? Dengan pekerjaan kita saat ini. Mudah-mudahan penerimaan pajak kita tetap bisa terjaga, sehingga defisitnya meskipun membesar tapi tidak besar-besar amat, sehingga kita bisa berperan membantu bagian dari pihak kita untuk menjaga masyarakat Indonesia. Ya, semoga kita semua bisa melakukan itu dengan baik, motivasinya tetap terjaga, ya, meskipun bekerja di rumah, tetap produktif, dan itu akan memberikan berkah bagi kita semua. Terima kasih teman-teman, ya, tetap sehat, ya, tetap sehat, tetap semangat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sehat selalu, itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ya, Ji. Waalaikumsalam. Kak Yu. Siap. Langsung dimulai, Kak Yu. Boleh. Saya share itu ya. Udah lihat dari situ, Dek? Udah ya. Halo? Halo? Terdengar suara saya? Aduh, putus. Dengar, Kak Yu? Putus ya? Mbak. Dengar ya? Dengar. Oh, siap. Jelas, jelas. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sungguh kami hormati Bapak Kakanwil, Direktur Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung. Saya sebut dengan hormat Bapak Edi Wahyudi. Para pejabat fungsional yang saya hormati, Bapak-Bapak Ibu, administrator dan pengawas di lingkup Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Ini adalah hari Kamis, hari yang saya yakin tadi dari pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil, kita semuanya optimis dan izin semoga apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, kita lakukan sampai dengan finish nanti. Izin, sekarang slide saya terlihat nggak, Dek Elvi? Kelihatan? Kelihatan ya? Sebentar. Kok hilang? Ya. Baik, Pak Kakanwil, Bapak Ibu semuanya, izin.
Perkenalkan, saya Yohanes Supriyanto, saya Widya Suara dari Balai Diklat PIM Magelang. Ini adalah kali kesekian saya diminta untuk lewat daring, Pak Kanwil. Terima kasih atas panggung virtualnya ini. Ini panggung virtual yang menarik buat saya karena sesuatu yang kemudian juga mengisi produktivitas saya, Bapak, sebagai pegawai Kementerian Keuangan. Dan saya sepakat dengan Bapak bahwa WFA ini, work from home ini adalah sebuah tantangan yang menarik dan barangkali ke depan menjadi culture baru buat kita. Jadi WFA ini memang di Kementerian Keuangan, kemarin saya ngisi di Sekretariat Jenderal, Bu Dini, Bu Kepala Biro, mengatakan bahwa sebetulnya sudah 2016, Bapak, kita sudah membahas ini dan kemudian akan diuji cobakan, namun ternyata sudah kalah duluan sama swasta gitu ya. Dan kita menunggu momen yang pas, dan kebetulan pandemi COVID-19 ini membuat kita mau tidak mau mempraktekkan itu. Nah, di hari ini ada dua hal yang ingin saya sharing dari permintaan ICV ini. Ada dua hal, yang pertama mengenai integritas dan yang kedua nanti mengenai komunikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sangat sering mendengar, melafalkan, bahkan kita mengajarkan dan juga mempraktikkan apa yang namanya integritas. Integrity is doing the right thing when no one is watching. Ketika tidak ada seseorang pun yang melihat pun, kita masih melakukan sesuatu yang benar itu. Jika ini bisa dipahami bahwa integritas itu sebetulnya adalah konsistensi ya, atau keteguhan hati dari kita semuanya, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keyakinan yang memang atau prinsip-prinsip yang memang kita sudah sama-sama yakini. Nah, pagi hari ini izin Kak Yo akan sharing, Bapak Kak Kanwil dan Bapak Ibu semuanya, ada 4 karakteristik sebetulnya di dalam integritas itu yang ini barangkali tidak kita sadari, ada dan melekat dengan yang namanya integritas itu. Yang pertama adalah ketulusan. Seseorang bisa dikatakan memiliki integritas yang bagus ketika dia tulus. Tulus itu perilaku yang sebetulnya tidak dibuat-buat, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepalsuan. Jadi karakteristik yang pertama dari integritas adalah kita sebagai insan Kementerian Keuangan ini dalam berbuat, berpikir, bertindak tidak ada kepura-puraan dan tidak ada kepalsuan. Ini karakteristik yang pertama. And then keduanya adalah konsistensi. Jadi konsistensi ini adalah ketetapan dalam bertindak sebetulnya. Kita tidak memiliki standar yang ganda. Kita punya standar yang sama di dalam melakukan atau di dalam berbuat sesuatu. Nah, ketika ini sudah ada, maka kita bisa bilang bahwa ini karakteristik kedua dari integritas. Yang ketiga adalah keteguhan hati. Artinya kita tidak mudah goyah. Kita tidak tergoda untuk goyah. Jadi, apapun yang menjadi keyakinan dan prinsip kita tadi itu tidak berubah. Apapun yang menyebabkan, apakah itu dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, semuanya tidak akan mengubah atau menggoyahkan keyakinan kita. Itu karakteristik yang ketiga. Dan kemudian yang keempat adalah kesetiaan. Ini karakteristik terakhir dari integritas adalah kesetiaan. Kesetiaan di sini diartikan sebagai bahwa di dalam pekerjaan kita setia pada pekerjaan dan loyal pada atasan. Loyal itu kalau didefinisikan sebagai melakukan atau berbuat sesuatu di luar seharusnya, di luar apa SOP-nya, itu yang dikatakan loyal. Nah, sekarang kita akan lihat Bapak Ibu semuanya. Ya, ternyata integritas itu sangat-sangat bermanfaat. Ada satu cerita Kak Yo punya seorang teman, dan di tahun kemarin teman saya ini berkesempatan untuk melakukan ibadah lagi ke Tanah Suci. Dalam rombongannya itu beliau termasuk yang paling muda dan dianggap paling kuat lah ya dalam rombongan itu. Para jamaah yang lain di dalam rombongan itu beliau sangat percaya kepada teman Kak Yo ini. Selain muda, kuat, dan juga dipercaya oleh rombongan itu. Jadi tidak jarang si rombongan itu kan ada orang-orang yang sudah sepuh gitu, yang sudah tua-tua gitu,
menitipkan barang-barang yang justru itu membutuhkan sebuah kepercayaan yang lebih untuk dipegang oleh seseorang gitu ya. Dan itu semuanya dalam rombongan itu semua memperlakukan hal yang sama kepada teman saya ini. Kemudian dalam memperlakukan teman rombongannya pun, teman saya ini, beliau ini tidak membeda-bedakan. Ini dari mana, ini statusnya apa. Beliau tidak membeda-bedakan. Semua dekat, semua akrab. Dan juga beliau merasa nyaman berada di dalam rombongan itu. Nah, ini beliau selalu menjaga perilakunya agar apa? Agar kepercayaan yang sudah diperoleh oleh beliau dari rombongan itu tetap ada. Ada pertanyaan yang sederhana Bapak Ibu semuanya. Kemudian muncul dalam hati kita adalah, sebetulnya apa tidak capek gitu dipercaya seperti itu? Apa tidak lelah gitu ya direpotkan seperti itu? Ternyata menurut beliau kebahagiaannya itu justru berlipat-lipat. Ini adalah kali kedua kan beliau ke Tanah Suci. Kalau kali pertama dulu diajak oleh orang tuanya, sekarang sudah bisa berangkat sendiri. Nah, ini yang membuat beliau merasakan nikmatnya itu justru berlipat-lipat. Inilah integritas Bapak Ibu. Kita merasakan apa yang dilakukan dan manfaatnya itu bisa dirasakan tidak hanya oleh orang lain, namun juga oleh diri sendiri. Nah, sebetulnya ada 5 klaster ya di dalam manfaat integritas itu sendiri. Yang pertama adalah dari sisi fisik, yang kedua intelektual, yang ketiga sosial, yang keempat emosional, dan yang terakhir adalah spiritual. Kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu ya. Untuk sesi tanya jawab saya sudah tanya Bu Helvi, katanya nanti di belakang gitu ya, di belakang ya Bu Helvi ya, untuk sesi tanya jawabnya. Jadi manfaat integritas yang pertama kita lihat adalah secara fisik Bapak Ibu. Secara fisik ini ternyata di situ kita bisa baca sehat dan bugar gitu ya. Jadi karena kita hidup apa adanya, tadi tidak dibuat-buat, tidak bermain watak, maka tidak capek, maka tidak lelah kita. Tidak bersandiwara itu tidak membutuhkan energi yang banyak. Kalau penuh kepura-puraan, capek kita. Energinya begitu besar. Oleh karena itu, secara fisik pun, kalau orang yang memiliki integritas, itu manfaatnya adalah dia sehat, dia bugar. Dengan demikian, dia akan selalu siap melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. Itu dari sisi fisik. Nah, kemudian dari sisi intelektual, dengan karakteristik integritas yang tadi, kita juga mampu mengoptimalkan cara kerja otak kita yang berpikir logis serta rasional. Jadi, penjelasannya adalah begini. Ketika kita memiliki integritas itu, kemudian kita tidak perlu lagi cari-cari alasan. Kita tidak perlu lagi mencari kambing hitam. Kita tidak perlu lagi mencari-cari atau membela diri dari hal-hal tertentu. Disitulah kemudian pikiran kita hanya lurus, logis, tidak harus mencari sesuatu yang membuat mental kita itu justru tidak sehat. Itu yang kedua manfaatnya Bapak dan Ibu semuanya. Dan yang ketiga, di sisi sosial, ini kalau kita memiliki, kayak tadi cerita Kak Yo, teman Kak Yo yang di Tanah Suci tadi, memiliki integritas yang baik, maka orang akan percaya pada kita. So, kalau orang percaya kepada kita, maka kualitas hubungan, maka kualitas interpersonalnya dengan orang lain itu akan semakin baik. Coba bandingkan ketika seseorang yang tidak bisa dipercaya, bahkan dikenal sebagai pendusta, pembohong, dan seterusnya. Itu justru akan dijauhin oleh orang lain. Namun kalau manfaat dari integritas ini dari sisi sosial adalah ketika kita sudah bisa mempraktikannya, maka kemampuan interpersonal skill kita meningkat. Itu yang ketiga, Bapak, Ibu yang saya hormati. Yang keempat, manfaatnya dari sisi emosional. Kita akan menjadi semakin termotivasi. Kita juga sadar diri. Kita juga punya empati. Tadi Pak Kanwil menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman pajak saat ini adalah untuk membantu Indonesia. Indonesia lagi sakit, bumi sedang sakit. Dan itu tetap butuh sesuatu yang tadi untuk membiayai itu. Nah, dari sisi emosional ini kita punya integritas, maka kita akan termotivasi
kita punya kehangatan emosional, kita memiliki interaksi kerja yang bagus, sehingga ini akan muncul juga di dalam output kinerja kita sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah spiritual nih Bapak Ibu. Di situ saya tuliskan cerdas. Cerdas yang saya maksudkan adalah cerdas secara spiritual. Karena dengan integritas itu akan menjadikan diri kita semakin bijaksana, mampu memaknai hidup, dan dengan pengalaman-pengalaman yang berarti itu, sehingga kita selalu meletakkan segalanya itu dalam koridor kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya, setelah kita renungkan karakteristik tadi ada 4, kemudian ini ada 5 dari manfaat ini. Nah, sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah sebetulnya orang lain sudah mengenal kita sebagai orang yang penuh dengan ketulusan kira-kira? Apakah kita ingin menghadapi orang-orang yang konsisten sebagaimana kita sudah konsisten sebetulnya? Ataukah kita ingin memiliki keteguhan hati, dan benarkah kita termasuk orang-orang atau kaum-kaum yang setia? Nah, ada kutipan yang menarik ini Bapak Ibu dari Arlen Specter. There is no higher value in our society than integrity. Sebetulnya ini adalah value tertinggi gitu ya. Integritas ini adalah value tertinggi. Sehingga di dalam pekerjaan, nanti kita ketika akan melakukan pekerjaan kita, apapun itu, mau dari kantor, mau dari rumah, kalau ini sudah betul-betul kita jalani, manfaatnya pun akan kita peroleh. Itu materi yang pertama di pagi hari ini, Bapak Ibu, tentang integritas, dan nanti akan ada waktu kita untuk berdiskusi lebih lanjut. Nah, seperti tadi saya bilang, ada satu culture baru sekarang ya, yang memang dan survei dari Sekjen pun juga sudah disampaikan, saya yakin sudah sampai di Bapak Ibu juga, mengenai setelah pandemi COVID-19 ini, apakah WFH mau diteruskan untuk hal-hal apa, ini sudah sampai di kita ya, surveinya. Nah, sekarang yang Kak Yo ingin sampaikan kedua adalah komunikasi selama pandemi ini. Jadi selama WFH ini kita akan membahas bagaimana komunikasi kita sebaiknya ya. Namun saya yakin ini juga tidak hanya akan terpakai ketika kita di dalam work from home saja. Ketika sehari-hari kita mempraktekannya di dalam pekerjaan di kantor juga ini akan sangat bermanfaat. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu yang pertama adalah ini. Bagaimanakah kualitas komunikasi kita selama work from home? Apakah kita merasa bahwa ternyata saya sebagai atasan mengalami sedikit kendala untuk melakukan komunikasi dengan staf, dengan subordinate kita, dengan mitra kerja kita, dengan work from home ini? Atau kita sebagai bawahan, kemudian kita bilang, waduh, kok agak susah ya menjelaskan sama pimpinan ya, kok agak berat ya menjelaskan lewat WA dan seterusnya. Kemudian ada juga yang bilang, saya lebih suka kalau saya face-to-face communication, saya lebih suka kalau menyampaikan pesan ini langsung. Nah, kemudian apakah komunikasi antar bidang, antar bagian di Kanwil kita yang tercinta ini normal-normal saja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang kurang normal, maksud saya kurang normal tidak seperti biasanya. Nah, saya mengistilahkan suatu kualitas komunikasi itu dengan berbagai analogi Bapak Ibu. Yang pertama ini, mohon maaf sekali ini ya, Kak Yo menganalogikan kualitas komunikasi itu bisa juga seperti kualitas komunikasi dengan setan. Nah, maksudnya begini, setan itu tidak kelihatan, gitu kan? Kita bisa tahu bahwa ada komunikasi dengan setan itu di TV-TV kan, ada apa namanya show yang live itu ada yang berbicara dengan setan, dengan pocong, dengan apa gitu. Kita baru tahu itu ada gitu. Kalau Kayu sendiri tidak percaya orang bisa ngomong dengan setan sih, tapi kita akan melihat bahwa ini jangan-jangan kita berbicara atau berkomunikasi dengan yang model atau yang gayanya seperti ini. Jadi itu sebenarnya ada atau tidak
tidak tahu. Nah, komunikasi dengan rekan kerja kita selama work from home ini, yang seperti komunikasi dengan setan ini, cirinya adalah begini. Orangnya ada atau tidak ada, kita tidak tahu. Nah, atau orangnya sudah mandi atau orangnya belum mandi, kita nggak ngerti. Gitu. Atau pas chattingan, ekspresinya itu marah atau seperti apa, kita tidak tahu. Ya, responnya ya sesuka setannya kalau misalnya seperti itu. Kita nggak bisa prediksikan sama sekali. Ini kalau dalam ilustrasi Kak Yu ini Jaya Langkung ini ya. Jadi kalau ekspresinya itu seperti apa ya itu tergantung dia gitu. Nah, kalau kualitas kita seperti ini tidak bisa disetting, tidak bisa dikendalikan seperti ini, maka bahasanya Didi Kempot ini ambiar Bapak Ibu, ambiar. Kualitas komunikasi yang seperti ini ambiar, nggak akan terjalin bagus gitu ya. Ini orangnya ada atau tidak ada nggak jelas gitu. Sehari ada 8 jam komunikasi 2-3 menit, setelah itu lewat nggak jelas, orangnya kemana nggak kelihatan. Ini baik. Saya yakin untuk kualitas komunikasi seperti analogi yang pertama ini di Kanwil DCP Bengkulu Lampung, Bella, tidak ada ya, yakin ya tidak ada, karena ini sangat-sangat dihindari. Jangan-jangan kita komunikasi sama seseorang sesuatu yang tidak kelihatan. Coba yang berikutnya. Kualitas yang kedua adalah kualitas komunikasi dengan patung, dengan batu, dengan sesuatu barang mati maksudnya. Nah, apa kuncinya? No response. Nah, tidak ada jawaban. Belas nggak ada jawaban. Di WA, ngirim emoticon pun kagak. Ya. Saya yakin tuh ada yang mengalami, tapi nggak tahu di Kanwil mana. Kalau Kanwil Bella nggak ada kali ya. Jadi persis seperti kita ngobrol sama patung, nggak ada respon, nggak ada ekspresinya dan seterusnya. Kita bisa menyampaikan pesan kita. Kita yakin sudah sampai dibaca sama yang bersangkutan misalnya. Sudah di-read, kalau di WA itu ada di grup itu ada dicentang-centang siapa yang sudah melihat, infonya muncul tuh. Ada itu. Tapi tidak ada feedback. Tapi tidak ada follow up. Tapi tidak ada jawaban. Gemes akhirnya. Jengkel akhirnya. Emosi akhirnya. Ini kualitas yang kedua. Dan ini pun saya yakin di Kanwil Bella tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi semuanya pasti responsif, bagus gitu ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kualitas komunikasi dari suami-suami takut istri. Nah, suami takut istri itu, kan gini nih, si suami yang takut istri, ada berapa di sini yang takut sama istri? Boleh angkat tangan, begini? Boleh ngasih reaction, tepuk tangan atau jempol, boleh? Nggak ada ya? Saya sendiri tangannya, kayak enak nih gue. Ya, jadi suami takut istri itu, Ibu, Bapak, yang keluar dari mulutnya hanyalah iya sayang, baik sayang, iya mah, baik Umi, tenang aja, pasti aku lakuin Umi. Nah, yang enggak itu komunikasi model suami yang takut istri. Nah, ini ilustrasi yang ketiga. Jadi semuanya baik-baik saja di depan, tapi di belakangnya kagak ngerti dilakukan apa enggak. Nah, ini juga sangat berbahaya. Model komunikasi yang ketiga ini juga sangat berbahaya. Karena belum tentu nanti apa yang diarahkan oleh atasan, oleh pimpinan, dilakukan oleh anak buahnya. Pak, tapi kan ada logbook, Pak. Iya betul ada logbook. Pertanyaannya sederhana. Ini logbook ada di semua ya. Apakah kita disiplin dengan logbook itu? Tadi sudah disinggung oleh Bapak Kakanwil. Apakah kita sudah mengisi dengan benar item per item di logbook itu? Apakah waktunya sudah benar-benar kita mencirikan integritas pertama tadi ya, mau melakukan apa itu? Nah, kalau kualitas komunikasi suami takut istri hanya sekedar asal Bapak senang, asal bos senang, asal atasan senang. Nah, ini yang berbahaya juga ya. Jadi, kualitas yang model begini juga tidak disarankan. Nah, ini yang keempat, analogi yang keempat. Kualitas komunikasi konsultasi dengan dokter gitu ya. Siapapun yang pergi ke dokter dengan inisiatif sendiri, saya yakin punya masalah tuh. Nah, dan pengen keluar dari masalah itu. Sehingga dia terbuka tuh sama dokternya. Dokter, kenapa perut saya yang sebelah kiri ini sakit dokter? Sejak kapan? Sejak kemarin sore dokter.
Oh ya, coba baring situ, dokter periksa dulu. Nah, dokternya juga periksa. Dua arah, karena dokter juga harus mendiagnosa, harus menentukan, oh ini penyakitnya ini. Terus obatnya harus ini. Nah, saya punya teman, Bapak, Ibu, itu sales yang jual-jual obat, dokter-dokter itu loh. Nah, dokter juga bisa merekomendasikan obat tertentu. Jadi dua-duanya butuh nih. Si pasien butuh sehat, si dokternya juga ikunya dia untuk menyembuhkan orang ada, terus penghasilannya dia juga perlu, sehingga disinilah Bapak Ibu butuh komunikasi dua arah dan sama-sama terbuka. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah tujuannya jelas, terarah, ya. Strukturnya juga jelas. Maksudnya apa, pengennya apa, jelas di situ. Memang di kondisi pandemi COVID-19 saat ini mengharuskan kita untuk melakukan penyesuaian beberapa hal, banyak hal ya kita melakukan penyesuaian. Dan 2 minggu yang lalu ketika Kak Yu juga dimintain tolong untuk sharing menggunakan daring juga, ada seorang partisipan yang menanyakan begini, Bapak Ibu. Kak Yu, selama WFH ini kok saya merasa kurang produktif ya? Gimana sih caranya agar pekerjaan saya bisa sebagus ketika saya di kantor? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 2 hal sebetulnya di dalam ungkapan beliau, partisipan kita ini. Apa? Yang pertama, pengakuan dosa. Pengakuan dosa gimana maksudnya? Karena beliau merasa tidak produktif. Terus yang berikutnya, yang bagus ini, beliau punya harapan agar bisa lebih baik lagi. 2 hal ini sebenarnya kalau dikawinkan bagus kan? Nah, kemudian saya klarifikasi ke beliau. Apakah kurang produktifnya itu karena tidak dikejar-kejar oleh atasan, gitu ya? Ya juga sih, harusnya saya bisa produknya 10 gitu. Tapi selama seminggu ini saya 1, Kak Yo. Loh, kenapa? Godaannya banyak katanya gitu. Godaannya apa saja? Yang pertama, godaan terbesar Bapak Ibu ketika kita di rumah adalah anggota keluarga di rumah. Ketika itu komitmen tidak dibangun. Jadi minggu lalu saya sharing di Biro Organta bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar kita lebih produktif. Salah satunya adalah menghilangkan atau mengatasi godaan-godaan itu. Godaan kedua yang menikmat adalah kulkas, meja makan, dapur. Nah, ini godaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kita suruh physical distancing. Nggak taunya kancing baju yang sekarang sudah pada melar ya, yang sudah ini. Nah, itu godaan juga sebetulnya. Terus waktu interaktif di minggu lalu juga ada ibu rumah tangga yang masih muda ya, pegawai kita masih muda, tanya, Kak Yos gimana? Saya punya anak kecil nih, momen yang bagus nih, saya bisa WFH, bisa jaga anak nih. Suami saya juga pegawai, tapi dia juga sibuk Vicon nih, Vicon bisa 6 kali sehari gitu. Luar biasa loh Pak, Vicon ya, sampai tengah malam teman-teman kita tuh. Nah, ini menarik sebetulnya Bapak Ibu ya. Orang yang tadi kemudian saya klarifikasi itu juga sebetulnya masalahnya apa? Masalahnya mental sebetulnya, bukan masalah yang lain. Jadi masalahnya adalah komunikasi. Sudah tepat belum cara kita berkomunikasi? Sudah benar atau belum nih cara kita untuk melakukan sesuatu? Nah, izin ada 5 tip komunikasi. Masih ada waktu ya di LT ya? Masih ya? Masih ya? Masih. Oke, setengah jam. Oke. Ya, ada 5 tip komunikasi yang efektif Bapak Ibu during work from home ini. Yang pertama, mohon izin, pastikan isi pesan dan tujuannya. Nah, ini benar-benar harus kita kita pastikan ya. Di tip pertama ini, kita tahu apa yang akan dikomunikasikan ketika kita ingin berbicara. Ya, atau kita ingin menuliskan sesuatu di gadget kita, di daring kita. Ketika akan berbicara, atau sebelum keyboard, handphone, atau laptop, atau tablet kita itu kita tekan, kita sudah tahu apa pesan utamanya sebetulnya. Dan tujuan kita apa ini sebetulnya. Jadi misalnya, kita sebagai pimpinan ingin memastikan bahwa apakah permintaan kita yang hari kemarin sudah dijalankan atau belum. Pesan utamanya sudah harus tepat dulu, dan kemudian nanti ingin output-nya itu apa, hasil akhirnya itu apa. Ini yang pertama, supaya jelas,
supaya tidak diraba-raba sama si komunikan kita yang menerima pesan kita ini. Jadi komunikasi tidak hanya sekedar biar ada interaksi, namun betul-betul ada tujuannya. Pesannya jelas, kondisi yang dicapai juga clear. Nah, ini. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu, ketika ingin berkomunikasi pastikan sebelum tangan jempol kita itu jadi kita kena keyboard, itu apa nih sebetulnya? Kita desain dulu. Yang kedua, pesan harus spesifik dan fokus. Nah, sampaikan apa yang ingin disampaikan. Jangan berekspektasi orang lain tahu hati kita, orang lain tahu maksud kita. Mitra komunikasi kita itu bukan paranormal, bukan cenayang, bukan pembaca pikiran. So, pastikan bahasa, kalimat yang kita pakai, apalagi ini lewat jaring gitu ya, lewat WA group, WA mana gitu, itu kita tidak bisa melihat secara jelas bahasa tubuhnya. So, pastikan pesan itu harus spesifik, ya. Mereka butuh informasi yang jelas, yang spesifik, yang jelas. Mitra bicara kita itu butuh yang seperti itu. Kemudian juga fokus. Batasi ke hal-hal yang memang kita sedang komunikasikan. Hindari untuk bercanda ketika kita sedang serius. Berbeda halnya ketika untuk intermezzo itu berbeda. Namun ketika kita ingin mengharapkan sesuatu, tadi poin pertama tadi, maka kita harus fokus. Nah, ini yang ketiga, ini menurut saya sangat-sangat penting ini. Kalau dalam kalau kita ngasih nilai bintang itu, bintangnya 5 ini. Respons, ya. Jadi berikanlah respon dengan tepat. Nah, maksudnya apa ini? Kan ada tuh orang yang tipe komunikasinya tuh reaksi cepat. Jadi beliau itu menghendaki quick respon ya. Maka respon yang tepat dalam komunikasi konteks ini adalah Anda harus segera menjawab apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi waktu ya. Dan atau melakukan sesuatu dan apa yang sudah dilakukan itu perlu diberitahukan kepada yang tadi menyampaikan pesan itu. Jadi ulangi, respon yang tepat untuk orang yang tipenya, saya punya pimpinan, dulu pernah punya pimpinan yang gimana ini? Kalau sudah tanya gimana ini, saya harus menjelaskan pakai do and one it's ya. Saya di mana, dengan siapa, dan seterusnya sampai detail, kemudian saya harus sampaikan ke beliau. Ini respon yang tepat. Nah, kadang-kadang nih, Kak Yu kok terima curhatan dari banyak orang nih Pak Edi tentang anak-anak milenial. Tapi saya kurang sepakat gitu ya. Anak-anak milenial sebenarnya berkomunikasi dengan bagus. Hanya kadang-kadang responnya itu yang barangkali dengan versinya sendiri gitu ya. Nah, ada yang bilang begini, Kak Yo, kenapa sih anak-anak milenial tuh WA saya udah dibaca tuh, tapi didiamin aja sama dia sampai sore gitu. Nah, ini teman-teman, kadang-kadang kita harus sadari betul ya, respon tuh kadang-kadang pimpinan sedang menyampaikan pesan itu, kadang-kadang ngecek juga, lo masih hidup kagak sih? Nah, hati-hati tuh kalau udah bilang kayak gitu. Lo masih sehat kagak sih? Nah, hati-hati tuh. Atau, sebetulnya dirimu di mana sih? Nah, izin Pak Kanwil, di tempat saya itu KI-nya cukup rajin tuh Pak. Jadi kayak begini tuh beliau bilang, nggak bilang ya, tiba-tiba pagi-pagi tadi sudah bilang, ayo di mana? Ya di rumah lah, mau di mana gitu. Oh ya, di call Pak, video. Nah, terus coba Kak Yo share lokasi. Iseng banget sih Kak ini menurut saya gitu ya. Tapi tidak, sebetulnya tidak iseng. Itu justru saya masa Kak Yo ada di mana nih? Ada di rumah. Ya udah, kalau di rumah coba ini buat administrasi aja. Kak Yo share lokasinya di mana? Oke. Padahal Bapak izin kalau di kami itu, nggak tahu kalau di pajak ya, di kami itu presensi pagi kami pakai e-Kemenq yang ada fotonya tuh, clock in jam 6 lewat itu, kita foto, background-nya juga kalau saya di sini atau di sebelah mana, kemudian pimpinan saya tahu saya di mana, jalannya jalan apa, itu muncul semuanya di situ. Nah, itu juga sebetulnya bukan hanya sekedar merepotkan kita, tidak, tapi mari kita tengok beberapa saat ke belakang kemarin, teman kita yang di
lapangan banteng. Dan kemudian Tuhan memanggilnya dengan cepat di kamar kosnya. Nah, itu kan juga kita tidak mengharapkan hal seperti itu. So, respon yang tepat ini bisa jadi tergantung tipe komunikatornya, bisa waktu yang tepat, atau respon yang jawabannya tidak bertele-tele namun ke sasaran. Itu tip yang ketiga. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Ada juga tipe yang dia tidak bisa memutuskan cepat nih. Dia bukan tipe yang mengambil keputusan dengan cepat sekali, enggak. Dia harus berpikir, dia butuh waktu. Nah, kita juga harus pahami kadang-kadang beberapa orang butuh waktu untuk mencerna perintah, untuk mencerna masukan. Sehingga dia, ya tapi butuh waktu bukan sehari juga, bukan 3 hari lah ya. Adalah waktu yang normal yang bisa dipakai oleh seseorang untuk mengambil keputusan. Mungkin koordinasi dengan siapa dulu gitu. Nah, ini respon yang tepat. Yang keempat ini yang menurut saya juga penting ya. Seringkali, apalagi akhir-akhir ini ya, dalam berkomunikasi ini, orang tuh hanya menyadari haknya saja. Haknya saja, lupa kewajibannya. Nah, ini yang membuat mitra bicara itu kurang nyaman sebetulnya. Ini contoh nih Pak. Kita berhak untuk mengisi daftar hadir dari rumah. Itu hak ya. Karena by system sekarang boleh kan kita mengisi dari rumah gitu. Saya katakan itu hak. Nah, kemudian kewajibannya apa? Ya kewajibannya ya on time. Kalau tadi saya bilang clock in saya itu jam 6 lewat sekian, ya itu saya harus lakukan. Saya pastikan itu. Di awal-awal Pak Kanwil di kantor saya ada yang untuk melakukan presensi harus ditelepon tiap pagi, nelpon tuh atasannya. Capek Pak. Tiap hari nelpon, kamu di mana gitu. Terus begitu kami Zoom meeting, dia nggak ada. Alasannya sinyal di tempat saya muter-muter. Nah, atasannya tuh agak error juga tuh. Lo yang bisa dapat sinyal di mana? Ada sekitar 2 kilo dari rumah saya. Lo ke sana tiap pagi sama sore gitu. Jadi di bawah tower itu Pak Kanwil, mereka di bawah tower itu dia buka handphonenya, disitulah dia Zoom meeting. Nah, ini ya, kadang-kadang kita tahu hak kita boleh di rumah, kewajibannya nggak ngerti. Dan perlu dipastikan bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini, kita perlu melaporkan kesehatan kita. Perlu sekali. Mohon dipahami, pimpinan itu sekarang tidak hanya, apalagi di pajak, tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap penerimaan saja, tidak. Sekarang jauh lebih berat, karena harus memastikan anak buahnya semuanya sehat. Anak buahnya semuanya masih dalam kondisi yang luar biasa. Karena dari atasnya juga sampai Ibu Menteri itu selalu menanyakan gitu. Kalau sekarang kita lihat di Nadine itu, di Kemenq itu juga ada update selalu di Kemenq itu sekarang kondisinya seperti apa, yang sehat, yang ODP, dan seterusnya itu ada semuanya di situ. Jadi kita perlu melaporkan kondisi kesehatan kita, itu kewajiban itu. Nah ini sadari haknya boleh di rumah, tapi kita harus juga menyadari kewajiban kita. Kita sudah diberikan luar biasa nih di kantor itu ya, boleh di rumah. Ada yang memang sampai sekarang di kantor Pak Kanwil di ujung-ujung Indonesia ini teman-teman saya, Bea Cukai juga banyak sekali yang masih WFO juga ya, mereka juga banyak yang berkeluh kesah lewat medsos, terus gimana nih, nggak boleh mudik dan seterusnya. Nah, ya semoga semuanya segera berlalu gitu ya. Kemudian ada aturan-aturan main. Kalau di Zoom meetingnya Kanwil Bengkulu Lampung, saya senang nih. Ada rule of ini, Pak Kanwil tadi menyebutkan mikrofon harus dimatikan, kemudian videonya harus dinyalakan gitu. Ini kadang-kadang yang susah kadang-kadang di tempat lain, Pak. Padahal itu kan bukan, alasannya Pak, di tempat lain ini bukan, kalau orang pajak saya yakin tidak masalah dengan kuota ya. Kalau di tempat lain itu, Pak, kalau saya nyalain video, saya nyalain speakernya, nyedotnya kuat, Pak. Ya ampun, gitu ya. Sampai segitunya tuh anak-anak sekarang itu mikirnya seperti itu. Nah, ini pelajaran buat kita yang teman-teman sekjen kemarin itu. Kemudian yang sering dilupakan, ini yang sering dilupakan, maaf, I'm sorry to say, Bapak Ibu, WFH itu bukan liburan. WFH itu bukan cuti yang dihalalkan, nggak dipotong gitu. WFH itu bukan bonus untuk bermalas-malasan. WFH itu ya tetap bekerja, cuma kerjanya dari rumah gitu.
So, output-nya juga harus jelas. Caranya gimana nih? Biar kita tidak makan gaji buta. Maaf, istilah saya agak kasar, Pak ya. Makan gaji buta tuh begini. Jam 7.30 sampai jam 5, kita ngapain nih di rumah nih? Nyoba resep baru, gaji buta tuh. Nyoba resep masakan baru, gaji buta tuh. Nyabutin rumput, gaji buta tuh. Kita harus betul-betul melakukan sesuatu yang memang kita hanya bekerja ini bukan untuk rumah, tapi untuk kantor, tapi tempatnya di rumah. Nah, itu. So, pastikan output-nya harus jelas. Output-nya seperti apa? Kita to-do list-nya tiap hari harus ada dong. Saya yakin kalau di pajak lebih ketat lagi ya. To-do list-nya apa, kemudian atasannya mengawasin. Nah, kalau di tempat saya itu izin ada 2 alat untuk mendeteksi itu. Jadi dari kita mengajukan, terus di-approve sama pimpinan, nah nanti dicek harian. Jadi si tugasnya KI itu memang melototin itu ya. Senang kami ada petugas yang mau melototin seperti itu. Nah, pastikan bahwa atasan kita itu tahu outputnya kita daily ya, tiap hari, tiap minggu. Beri ruang kepada atasan kita itu untuk memantau itu, untuk mengetahui itu. Sehingga kita sebagai atasan juga punya kewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap anak buah kita. Nah, kalau Bapak Ibu pernah dengar nggak ada orang dulu, tapi bukan sekarang ya. Dulu itu pernah bilang begini, lah gua cutinya udah habis nih, padahal gua mau kumpul nih sama anak-anak di rumah nih, sama istri, sama suami di rumah. Cuti gua udah habis bro, gimana nih? Wah, cuti saya masih banyak. Saya selalu bilang gitu, cuti saya masih banyak nih, 24 nih gitu. Kalau bisa aku beli, cutimu aku beli katanya gitu. Artinya dia rela untuk mengeluarkan uang untuk membeli kesempatan bersama-sama dengan orang yang dicintai di rumah. Sekarang kita lihat hari-hari ini. Luar biasa Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ini sehingga kita bisa kumpul dengan orang di rumah. Ya, saya dulu pernah melihat teman saya di daerah situ, kayaknya ada di sini juga tuh. Kalau posting di bandara, si Lion-nya delay, segala macam itu ada di sini ya tuh ya, ada. Nah, terus sekarang udah kumpul sama keluarga, seneng banget kayaknya. Nah, ini pengeluaran yang kita mau keluarkan untuk mengganti cuti itu sebetulnya apa ya? Pengorbanan kan, pengorbanan kita. Nah, sekarang di grupnya Bu Helvi itu di kementerian sana itu ada yang tanya tuh. Terus ini kuota gimana urusannya? Negara apa nggak bayarin kuota kita nih? Kan kita kerja untuk negara nih. Kuotanya gimana dong? Nah, itu kadang-kadang kita terlalu hitung-hitungan loh Bapak Ibu. Ya, teman-teman itu, Bu saya itu juga itu terlalu hitung-hitungan. Negara yang rugi bukan kita gitu. Negara yang rugi kalau outputnya cuma segitu-segitu aja sebetulnya. Yuk, sekarang tadi kita sudah dengarkan arahan pimpinan, yuk kita jalani arahan tetap produktif serta tip. Nah, itu tip yang cukup panjang ya. Sadari hak dan kewajiban kita ini. Kita tahu hak kita apa, kewajiban kita apa. Karena kita bekerja, kita sebagai ASN, ya kita harus ada output. Outputnya direkam, direcord lewat mana? Saya nggak ngerti kalau di pajak apakah dengan ada logbook juga. Kalau ada logbook, ya sudah diisi logbooknya. Disiplin dong isinya. Waktunya juga. Waktunya, maksud saya, di masa-masa itu, dari jam 7:30 sampai jam 5 itu, logbooknya ya sudah terisi. Sore itu, output kita apa ya sudah terisi. Kak Yo selalu jam-jam 4 itu kan kami Vicon untuk sore. Nah, setelah itu selesai, Kak Yo langsung memasukkan outputnya hari ini apa saja, nanti sekitar jam 5 sore itu petugas dari umum, dari KI-nya sudah merespon, oh sudah terima kasih dan seterusnya. Kalau semuanya sadar seperti ini enak tuh kayaknya Bapak Ibu ya. Jadi ingat sadari hak dan juga kewajiban. Nah, sekarang yang terakhir, tip saya yang terakhir adalah selalu tunjukkan respect kita. Nah, apalagi yang tadi sudah saya sebutkan. Saat ini kita itu komunikasi lebih dominan lewat tulisan, lewat chatting, bahkan Zoom seperti sekarang ini. Kita juga belum tentu bisa memastikan ketika orang membaca WA kita itu reaksinya seperti apa. Ketika orang kemudian melihat chattingan di grup itu,
dia ekspresinya seperti apa, itu kita tidak bisa memastikan karena kita nggak bisa melihat bahasa tubuhnya kan, kecuali kalau Zoom begini kita bisa lah sedikit-sedikit melihat bahasa tubuhnya. So selalu munculkan respek kita itu, hargai dan hormati orang lain siapapun itu, tidak harus bawahan menghormati atasan, semuanya saling menghormati dan hati-hati menggunakan kata, hati-hati menggunakan kalimat. Karena kata-kata dan kalimat ini yang sudah kalau di WA seperti ini kita bisa hapus, ya, delete for everyone bisa ya. Namun kadang-kadang ada orang yang sudah membaca duluan tuh, waduh sudah dibaca. Nah hati-hati. Jadi usahakan tidak menyinggung perasaan atau bahkan multitafsir. Nggak bisa jelas nih yang dimaksud apa nih sebetulnya. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah bahas tentang 4 karakteristik, kemudian ada manfaat dari integritas, dan kemudian ada 5 tips dari komunikasi di era pandemik ini. Semoga ini bisa menjadi renungan buat kita semuanya, dan selalu positif. Dan, oh ya, tadi Pak Kanwil menyinggung ya, untuk produktif itu mohon izin, ini di luar materi yang sudah Kak Yo siapkan, sebetulnya yang pertama to-do list tadi ya, bagaimana kita melakukan setiap hari itu, apa yang akan kita lakukan kita sudah tuliskan. Kemudian yang kedua adalah menjaga komunikasi dengan mitra kerja kita, atasan, bawahan, peer juga ya. Yang berikutnya di rumah itu sediakan workspace yang khusus. Kak Yo di rumah ada 3-4 space untuk bekerja di sini, tidak terlalu favorit karena di sini saya langsung ke jalan di sini. Kemudian di belakang saya ada di halaman lebih enak, cuma sih burung-burung di situ banyak ya. Terus di atas di perpustakaan itu bagus, cuma lighting-nya juga kurang enak. Ada satu lagi di kamar. 4 tempat itu workspace yang memang didedikasikan untuk bekerja. Selama itu orang rumah tidak akan mengganggu gitu ya keberadaan ketika kita ada di situ. Yang berikutnya, kita deal dengan gangguan-gangguan yang ada di rumah, apapun itu bentuknya, makanan, pekerjaan, resep baru, atau apapun gitu ya. Terus kemudian komunikasikan dengan siapapun yang ada di rumah bahwa kita sedang bekerja nih, kita bekerja tapi di rumah. So, ada waktunya coffee break. Ketika take a break, Isoma lakukan itu dan boleh bersosialisasi dengan mereka. Selepasnya kita balik lagi ke tempat kerja kita di rumah. Itu tips di luar materinya Kak Yo. Dan terakhir, ini ada satu quote dari Benjamin E. Mays yang menurut saya keren. Ya. Komunikasi yang jujur itu dibangun atas dasar kepercayaan dan integritas. Dan penuh warna dengan respect ya antara satu dengan yang lain. Dan disitulah sebuah komunikasi yang sifatnya jujur itu bisa terbangun. Terima kasih atas segala perhatiannya Pak Kakanwil beserta jajarannya di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Mari kita berdoa bersama semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari Indonesia dan kita juga bisa kembali bekerja, kembali berkomunikasi dengan normal kembali dan bisa lebih produktif lagi. Banyak salah minta maaf, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om, dan Namo Buddhaya. Matur nuwun. Saya kembalikan ke Bu Helvi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Yo, pagi ini ilmunya sangat bermanfaat. Sebenarnya ini ada pertanyaan satu Kak Yo, tapi waktunya masih cukup nggak ya? 10 menit lagi. Boleh Kak Yo ada satu pertanyaan titipan? Boleh. Monggo. Jadi pertanyaannya ini dari pertanyaan titipan dari Pak Kepala Kantor Pratama KPP Gresik Utara Pak juga. Gresik Utara Pak juga. Oh iya. Kebetulan ikut gabung. Bagaimana cara paling efektif menerapkan integritas secara merata dan menyeluruh dalam sebuah kantor atau kelompok? Karena kan namanya integritas itu kan kayak iman kita up and down ya Kak Iwan. Iya. Ya.
Ini Pak Yoga Saksana. Iya betul. Bang, mana sih? Nah, orangnya mana sih? Aduh, Pak Yoga. Juga. Mana Bang? Yang mana nih? Aduh. Udah. Pak juga tidur kayak. Oh, tidur ya. Oh, Gresik, jadi Gresik sekarang ya. Baik, terima kasih Pak Yoga. Pertanyaannya yang bagus nih, gimana caranya gitu ya untuk menyeluruh gitu ya, menerapkan secara menyeluruh. Tidak ada cara yang paling paten adalah ketika kita sebagai pimpinan di sebuah kantor, di sebuah unit, untuk membangun sebuah budaya. Wah, itu dia tuh. Wah, ganteng ya, tambah ganteng aja. Soalnya ini lagi tusuk jarum. Oh, lagi ditusuk. Oh iya. Iya, kemarin kan barusan sakit. Ini lagi proses tusuk jarum. Siap. Udah di Gresik masih sakit aja, Bang. Oke. Kebanyakan duren. Oh, kebanyakan duren. Oh iya. Terima kasih, Pak. Jadi tidak ada cara lain, saya ulangi ya, tidak cara lain untuk memastikan bahwa anak buah kita, bahwa orang di kantor kita bisa memiliki integritas yang tinggi, kecuali kita sebagai contoh. Kita adalah role modelnya. Jadi, walk the talk. Kita melakukan apa yang selalu kita katakan, kita selalu mempraktekkan itu, dan dimulai dari diri kita sendiri. Dan itu akan mewarnai semuanya. Saya mau cerita. Sebetulnya tahun 2010 gitu ya, saya disuruh, ini Pak Yoga, disuruh nerima duit sama seseorang ya. Seseorang itu atasan saya. Dan kemudian saya bilang, kalau itu saya terima, besok pagi saya tidak lebih kaya dari hari ini. Tapi kalau itu saya tidak terima, besok pagi saya tidak lebih miskin dari hari ini. Itu saya ucapan lantang di depan bos saya. Dampaknya ada nggak? Ada dong. 3 bulan gue gak diajak bicara sama beliau tuh. 3 bulan. Sama bro. Nah, 3 bulan. Namun apa yang terjadi? Buat anak-anak buah saya. Untuk anak buah saya, Pak, aduh, Bapak terlalu berani, Pak. Yes. Cara komunikasi saya waktu itu belum manis ya, belum halus. Namun cara yang itu kemudian mengubahkan satu kantor itu, Pak Yoga. Dan saya bukan pimpinan tertinggi di situ, saya masih satu level di bawahnya beliau. Dan beliau ketika pindah dari tempat itu justru saya dipeluk sama beliau bilang sama saya, "Dek, terima kasih kamu mengajarkan sesuatu ilmu hidup buat saya." Tidak, Bapak. Bapak tidak mengalami apa yang saya alami, sehingga Bapak tidak memiliki seperti itu. Kalau saya mengalami, ketika saya korupsi, saya bilang gitu, ketika saya korupsi, anak saya yang menanggung, Pak. Itu masa depan beliau. Saya yakin Pak Yoga pernah dengar cerita saya itu. Nah, kemudian kalau Bapak tidak kemudian empati dengan apa yang saya lakukan, Bapak menyuruh saya begitu, ampun Pak, saya nggak mau, mohon maaf. I'm sorry Pak, yang perintah itu saya tidak bisa laksanakan. Resiko saya akan ambil. Nah, itu saya level di bawah. Kalau level kita di atas, maksud saya kalau kita ini sebagai pucuk pimpinan di unit itu akan lebih mudah sekali. Ambil agen yang ada di bawah kita, duplikatkan semangat kita itu ke dia, kemudian tularkan yang positif-positif ini kepada anak buah kita yang lain. Dan yang kemudian tidak sealiran dengan kita bukan dikucilkan, namun didekati, dirangkul, dan kemudian kita suntik energi positifnya sehingga dia ada di pihak kita, sama-sama menjunjung tinggi integritas kita. Niscaya Pak, pelan tapi pasti Pak. Ini akar, ini adalah sebuah pondasi. Kalau kita sudah memperbanyak orang-orang yang sealiran di kantor kita, maka kita akan lebih enak lagi. Bapak tinggal gitu aja orang sudah tahu maksudnya Bapak kan. Gitu sudah, oh ya siap Pak. Berarti Bapak butuh air minum ya Pak ya. Kalau sudah begitu, dia ambilin air minum tuh. Maksudnya kira-kira seperti itu. Gitu Pak Yoga, itu di LV. Iya. Sebenarnya ada pertanyaan lagi Kak Yo, tapi karena udah menunjukkan jam 9, bentar lagi DP3 mau kupang dengan kantor pusat, nanti bisa lewat chatting. Ya. Kami terima kasih banyak Kak Yo atas waktunya Kak Yo yang padat. Ya. Semoga nanti kalau keadaan sudah kondusif, kami bisa manggil Kak Yo langsung ke sini. Amin. Siap. Ya. Siap. Terima kasih ya Kak Yo. Ya, terima kasih ya, Elvi, Bapak Ibu semuanya, sukses selalu. Pak Kanwil, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9.
Kalau absennya sih udah. Nah ini ditutup aja kali jadi pas. Sudah selesai. Belum, kalau Kak Yeni udah. Udah. Ya, Kak Yeni. Ibu, Bu Dewi, Ya. udah ditutup Ya, aja Bu ya. Ya, Oke, Mbak Kamil mungkin mau nutup. oke. Makasih teman-teman sekalian, selamat bekerja ya. Tadi pesannya sudah sangat baik, sangat bagus sekali untuk memotivasi kita tetap menjaga semangatnya dan yang paling penting tetap produktif, output-outputnya tetap terjaga ya. Itu akan memberikan dampak bagi kita dan organisasi kita. Oke, sehat semua. Lanjut bekerja di hari ini. Sehat, semoga kita selalu dalam lindungannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, kalau yang di P3 dari sini. Pak Yoga supaya cepat sembuh ya Pak Yoga. Semoga cepat Ayo. sembuh Pak Yoga, sehat. Pak Yoga, sehat ya Pak Yoga. Yoga. Mana Pak Yoga? Gambarnya mana Pak Yoga? Yoga Mas. Gambarnya miring. Videonya? Tidur, gambarnya lagi tidur. Oh, Lagi tusuk jarum. Pak Yoga. Halo Iya, Pak iya. Yoga. Ya, halo. Sehat selalu ya. Iya, ya, maaf ini. Posisinya miring soalnya ini sambil tusuk jarum. Nggak apa-apa. Ya. Monggo dilanjut. Ini dilanjut sengkring-sengkring, ini ditusukin jarum sampai di punggung-punggung ini. Enak Bapak juga tusuk jarum. Sehat ya Pak Yoga. Ya, makasih udah boleh join ini. Pak juga, aku kan udah pakai baju kelinci, harusnya sembuh dong.